Salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium yang menerapkan ISO IC 17025 ialah memiliki sasaran mutu. Nah, sasaran mutu ini berisi target-target yang harus dicapai laboratorium ke depannya. Nah, agar LabMed lebih memahami mengenai sasaran mutu serta penerapannya di laboratorium uji, maka kita akan berbincang bersama Bapak Anwar Hadi nih, seorang expertise di bidang ISO IC 17025. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nah Pak, di episode sebelumnya kan kita telah membahas nih Pak mengenai kebijakan mutu. Nah, buat LabMed yang belum menonton mengenai pembahasan kebijakan mutu bisa dilihat di atas ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sasaran mutu nih Pak. Karena kan mungkin masih banyak LabMed yang awam tentang sasaran mutu itu sendiri. Nah, menurut Bapak, definisi sasaran mutu dan kenapa sih Pak suatu organisasi ini, khususnya laboratorium, perlu menetapkan sasaran mutu? Dalam ISO 9000 dinyatakan bahwa sasaran mutu merupakan sasaran yang terkait dengan mutu. Sasaran mutu umumnya didasarkan pada kebijakan mutu organisasi dan umumnya ditetapkan untuk fungsi relevan, tingkatan, dan proses dalam suatu organisasi. Sasaran mutu ini berguna dalam menentukan target tahunan laboratorium untuk melakukan peningkatan berkelanjutan. Tanpa target tahunan berupa sasaran mutu, laboratorium akan kehilangan arah menuju peningkatan berkelanjutan. Nah Pak, kalau begitu, sasaran mutu ini sangat penting ya Pak dilakukan atau diterapkan di laboratorium. Nah, siapa sih Pak yang perlu menetapkan sasaran mutu tersebut dan bagaimanakah prosesnya? Manajer puncak merupakan kepala laboratorium yang bertanggung jawab menetapkan sasaran mutu serta arahan strategi laboratorium dalam pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Manajer puncak ini harus melibatkan para manajer dalam menetapkan sasaran mutunya. Tiap-tiap bagian organisasi, laboratorium harus menetapkan sasaran mutu sesuai targetnya. Wah, seperti itu ya Pak. Lalu jika tiap-tiap bagian organisasi di laboratorium ini perlu menetapkan sasaran mutu sesuai targetnya, bagaimanakah sasaran mutu ini bisa diterapkan Pak? Sasaran mutu yang ditetapkan ini bisa berupa sasaran strategis, taktis, ataupun operasional. Sasaran mutu juga dapat berkaitan dengan disiplin yang berbeda, seperti sasaran peningkatan jumlah pelanggan yang akan menurunkan pengaduan, meningkatkan akurasi dan presisi data hasil pengujian, serta mampu menurunkan jumlah ketidaksesuaian dalam audit internal maupun asesmen. Sasaran mutu ini perlu konsisten dibuat dengan kebijakan mutu dan perbaikan yang berkesinambungan. Selain itu, pencapaian pun harus terukur sehingga memungkinkan tinjauan oleh manajemen yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, pencapaian sasaran mutu akan berdampak positif pada pelayanan serta mutu data hasil pengujian, keefektifan operasional, kepuasan pelanggan, hingga keyakinan pihak berkepentingan. Jadi yang paling penting dari penentuan sasaran mutu ini yaitu konsistensi serta pencapaian yang mampu diukur ya Pak, sehingga efektivitas sistemnya itu mampu dinilai dan dievaluasi. Benar kan Pak? Ya. Lalu Pak, kalau setiap bagian perlu menetapkan sasaran mutu, tentunya tiap bagian mutu, bagian teknis, dan administrasi laboratorium ini memiliki target sasaran mutu masing-masing ya Pak? Ya. Kira-kira apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk membuat sasaran mutu ini Pak? Sebelum sasaran mutu ditetapkan, laboratorium perlu menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu, serta menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu yang dimaksud. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran mutu pada bidang teknis antara lain manajer teknis, penyelia dan analis yang kompeten dengan didukung peralatan terkalibrasi, metode tervalidasi, penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu internal yang memenuhi batas keberterimaan dan ketertelusuran pengukuran melalui bahan acuan bersertifikat atau standar acuan. Sedangkan sumber daya yang dibutuhkan pada bidang mutu meliputi kompetensi manajer mutu yang menguasai sistem manajemen lab berkaitan ISO IC 17025, auditor mampu melaksanakan audit, sistem manajemen lab terpelihara dengan baik dan benar.
Yang terakhir adalah sumber daya yang dibutuhkan pada bidang administrasi, yaitu manajer administrasi yang mampu mengkoordinir semua sistem administrasi laboratorium, termasuk survei kepuasan pelanggan dan penyelesaian pengaduan. Selain itu, sarana dan prasarana administrasi harus mampu mendukung operasional laboratorium. Wah, kalau begitu sumber daya tiap-tiap bagian ini harus mendukung sarana mutu laboratorium ya Pak? Ya. Nah, kalau begitu sumber daya apa saja sih Pak yang diperlukan dan ditetapkan oleh manajemen laboratorium dalam menetapkan sasaran mutu tersebut Pak? Pada saat menetapkan sasaran mutu, manajemen laboratorium hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan masa kini dan yang akan datang dari organisasi laboratorium. Temuan yang relevan berdasarkan kaji manajemen, kinerja laboratorium serta penilaian proses-prosesnya pada saat ini, tingkat kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan, hasil audit internal maupun pihak lain termasuk asesmen oleh badan akreditasi, peluang perbaikan yang didasarkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu. Wah, rupanya tidak gampang ya Pak menyusun sasaran mutu ini. Nah, jika sumber daya laboratorium yang dibutuhkan telah tersedia, secara prinsip apa dasar sasaran mutu ini Pak? Sasaran mutu harus menunjukkan kompetensi, ketidakberpihakan dan operasional yang konsisten dari laboratorium. Sasaran mutu ditetapkan oleh laboratorium untuk memberikan fokus perhatian untuk mengarahkan organisasi. Hal ini untuk menentukan hasil yang diinginkan dan membantu organisasi dalam penggunaan sumber daya laboratorium untuk mencapai hasil yang dimaksud. Perencanaan strategis organisasi dan kebijakan mutu menyediakan kerangka kerja bagi penetapan dan peninjauan sasaran mutu. Sasaran yang terkait dengan mutu didasarkan pada kebijakan mutu dan ditetapkan untuk fungsi yang relevan, tingkatan, dan proses dalam organisasi. Kriteria sasaran mutu ini harus SMART, yaitu simple, sederhana, measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, reasonable, beralasan, dan timetable, waktunya terencana. Kalau begitu, pada prinsipnya manajemen laboratorium ini harus menetapkan, mendokumentasi, dan memelihara sasaran mutu untuk pemenuhan ISO 17025. Dan juga harus memastikan ya Pak, bahwa kebijakan dan sasaran mutu yang diakui dan ditetapkan pada semua tingkat organisasi laboratorium. Nah, supaya LabMed yang menyaksikan perbincangan kita kali ini nih Pak semakin memahami mengenai sasaran mutu, kira-kira bisakah Bapak memberikan contoh sasaran mutu laboratorium khususnya di laboratorium lingkungan ya Pak sesuai dengan ISO 17025? Baiklah, saya akan coba memberikan contoh. Dalam rangka peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen dan pencapaian kepuasan pelanggan terhadap mutu data hasil pengujian, maka laboratorium lingkungan menetapkan sasaran mutu tahun 2023 sebagai berikut. Jumlah pelanggan laboratorium meningkat 10% dari tahun 2022. 2 personil laboratorium mengikuti pelatihan sertifikasi petugas pengemudi uji air dengan hasil memuaskan dari lembaga sertifikasi profesi. Peningkatan hasil pengujian secara akurasi, yaitu persen R, 100% plus minus 15% menjadi 100% plus minus 12%. Dan presisi persen RPD dari kurang dari 10% menjadi kurang dari 8% untuk pengujian parameter logam berat CU serta Fe dalam air limbah secara spektrofotometri serapan atom. Dengan sasaran mutu ini kita bisa melihat kriteria SMART tersebut tercapai atau tidak. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Sasaran mutu yang Bapak buat tentunya telah memenuhi kaidah SMART tadi ya Pak. Nah, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Jika laboratorium telah menetapkan sasaran mutu, bagaimanakah caranya agar sasaran mutu ini bisa diterima dan dipahami oleh seluruh karyawan Pak? Sasaran mutu yang telah ditetapkan hendaknya dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga semua personil di seluruh tingkatan organisasi laboratorium dapat memberi sumbangan pada pencapaiannya.
Tanggung jawab penyebarluasan sasaran mutu hendaknya ditentukan dan ditinjau secara sistematis serta direvisi seperlunya. Dengan demikian, sasaran mutu merupakan pendukung kebijakan mutu dengan memfungsikan sumber daya yang tersedia dan sistem manajemen yang tersusun dari komponen sistem manajemen mutu. Jadi sasaran mutu ini tidak hanya harus tertempel dan ada ya Pak, tapi harus juga dikomunikasikan. Nah, gimana sih Pak caranya agar sasaran mutu tersebut dapat dicapai oleh laboratorium? Nah, kemudian apa sih Pak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh laboratorium tersebut? Ya, tentu saja seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jika sasaran mutu tersebut tidak dapat dicapai oleh laboratorium, maka manajer laboratorium harus melakukan investigasi, mencari akar permasalahannya. Kenapa sasaran mutu tidak dapat tercapai dan bagaimana menyelesaikannya? Masing-masing manajer mencari solusi yang paling mungkin. Solusi tersebut dievaluasi berdasarkan keefektifan dan keefisiensi serta dilakukan pilihan alternatif yang paling memungkinkan. Berdasarkan aturan yang paling memungkinkan tersebut, maka solusi pencapaian sasaran mutu yang telah dipilih diimplementasikan di waktu yang akan datang dalam kegiatan laboratorium. Dalam hal ini, rekaman dipelihara oleh manajer mutu untuk menghindari kejadian tersebut terulang lagi di waktu yang akan datang. Jadi sasaran mutu ini akan terus-menerus dievaluasi, diukur, kemudian ditetapkan kembali di periode selanjutnya ya Pak? Jadi siklusnya tuh terus menerus berputar ya Pak? Iya, iya betul. Wah, ini sebuah pencerahan yang luar biasa sekali ya buat labmate semua yang menyaksikan perbincangan kita kali ini mengenai sasaran mutu. Mungkin segitu saja Pak dari perbincangan ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbincang-bincang mengenai sasaran mutu ini ya Pak. Baik, terima kasih. Baiklah labmate, itu tadi perbincangan kita mengenai sasaran mutu di laboratorium. Semoga bisa membantu labmate semua untuk menetapkan sasaran mutu di laboratoriumnya ya. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.